Pernahkah Anda beli mobil karena pajaknya kini ditanggung pemerintah? Nah, konsumsi seperti ini yang tentunya diharapkan pemerintah dan juga agen pemegang merek untuk mengatrol pemulihan ekonomi. Dan pagi hari ini Kompas Bisnis sudah bersama dengan Amelia Chandra, Direktur Pemasaran Astra Daihatsu Motor, untuk mengetahui lebih detail situasi yang terjadi di bursa otomotif. Halo, selamat pagi. Bu Amel, apa kabar? Selamat pagi, Medok. Oke. Baik. Bu Amel, pakai masker artinya sekarang lagi di kantor nih, lagi sibuk ya? Iya, mohon maaf ya. Oke. Karena di kantor harus pakai masker. Oke, Bu Amel, langsung saya mau update dulu nih penjualan kuartal pertama, apakah ada perubahan signifikan setelah ada diskon PPNBM, Bu? Terima kasih, Medok. Kalau kita lihat efek dari PPNBM, mari kita lihat penjualan Maret dibandingkan Februari. Total penjualan retail sales di Maret dibandingkan Februari naik 65%. Sehingga ini merupakan indikasi yang sangat positif akan impact dari PPNBM. Dilihat lebih detail lagi, yang kena atau dapat relaksasi PPNBM itu adalah mobil-mobil di bawah CC 1.500. Dan kenaikan di bawah CC 1.500 itu 2 kali lipat. Satu kondisi yang luar biasa, mengingat biasanya pasar Indonesia di level 70-an ribu tidak sampai 60-an, bahkan Februari hanya 40-an ribu. Dan di Maret penjualan mencapai 77 ribu. Satu kondisi yang sangat positif, efek dari PPNBM. Insentif kan Bu Amel juga sekarang diperluas ya ke kendaraan di atas 1.500 cc. Kalau secara keseluruhan bisakah digambarkan demand konsumennya dan bagaimana juga dari sisi supply-nya? Oke, pasar untuk di atas 1.500 sebenarnya tidak terlalu besar. Kalau kita lihat secara persentase itu hanya sekitar 12% dari total pasar. Jadi efek dari perluasan ini tidak terlalu akan membuat pasar mobil meningkat luar biasa. Yang paling meningkat itu adalah mobil-mobil di bawah 1.500. Kalau data menunjukkan di tahun 2020, mobil di bawah CC 1.500 itu 65%. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kondisi supply? Izinkan saya untuk menjelaskan total proses dari membuat sebuah mobil. Membuat sebuah mobil itu bukan seperti membuat pisang goreng atau roti. Karena di dalamnya melibatkan banyak sekali supplier. Ambil kata, contoh untuk Daihatsu. Dalam membuat mobil Daihatsu, kami memiliki supplier lokal lebih dari 1.500. Yang sekitar 92% pembuatan mobil Daihatsu memang sudah lokal. Dan ini 1.500 lebih supplier. Kami juga punya sekitar 100-an lebih supplier yang berkaitan dari multi-source part di luar Jepang. Dan itu sekitar 6%. Serta dari Japan Source sekitar 34 supplier. Dari semua supplier yang sudah bekerja sama dengan Daihatsu, kami memiliki satu perjanjian bahwa supply minus itu 20%. Sehingga kenaikan dari demand yang lebih besar, lebih dari 20% tidak bisa serta-merta dipenuhi dalam waktu yang singkat. Artinya harus inden dong, Bu? Ada beberapa produk yang inden. Tetapi tergantung dari stok masing-masing brand. Untuk Daihatsu sendiri stok marketnya sangat terbatas. Dan kondisi ini membuat customer Daihatsu, terutama Terios, harus menunggu bisa sekitar 2 bulan. Daihatsu sendiri berkomitmen untuk segera memperbaiki supply, merespon dari kenaikan demand. Oke. Kalau gitu sekarang kita bicara target deh. Bu Amel, berapa target yang dipasang sampai akhir tahun 2021 ini? Sebenarnya Gaikindo belum merilis target baru. Di awal tahun Gaikindo membuat target pasar mobil Indonesia sekitar 750 ribu. Kami percaya dengan adanya tax relaksasi ini, pasar akan meningkat. Saya perkirakan di atas 800-an ribu. Dibandingkan dengan tahun lalu, sebenarnya 750 ribu itu sudah cukup besar kenaikannya. Tetapi dengan target yang baru atau prediksi yang baru, pasar dibandingkan tahun lalu itu bisa lebih dari 50%. Dengan kondisi yang inden juga,
kenaikan demand-nya juga cukup tinggi, apakah ini juga memberikan sinyal kalau sudah pasar otomotif ini sudah mulai bergairah, begitu Bu Amel? Bergairah dibandingkan tahun 2020, iya. Tetapi dibandingkan sebelum COVID 2019 belum mencapai level Belum bisa kembali. sebelum COVID. Belum. Oke, kira-kira sampai kapan ini akan berlangsung? Apakah kenaikan pemesanan kemudian juga mempengaruhi target dari Astra Daihatsu Motor? Kami memperkirakan demand naik ini akan turun seiring dengan penurunan diskon PPNBM. Pasar mobil sendiri itu trigger terbesarnya adalah daya beli. Kalau daya belinya tidak meningkat, maka pasar mobil sendiri akan sulit untuk berkembang sesuai dengan kondisi sebelum COVID. Tetapi tentu saja kami bersyukur pemerintah sudah memberikan relaksasi pajak sehingga menstimulus mereka yang tadinya belum berniat beli mobil, atau tetapi menahan. punya duit, sehingga merealisasikan pembelian mobil baru. Dan ini berimpact positif terhadap prediksi pasar mobil yang awalnya 750.000 tahun ini akan meningkat lebih dari 800.000. Oke, berarti sifatnya sementara dan terbukti memang diskon PPNBM ini bisa menjadi stimulus ya. Tapi Bu Amel, kalau untuk musim puasa Lebaran tahun ini, apakah ada yang beda Bu dengan tahun lalu? Baik, Apalagi ada larangan mudik juga ya Bu. cerita dulu ya, tahun 2018 itu sebenarnya demand Lebaran itu naik kira-kira 10%. Oke. Kemudian 2019, 15%. Tahun lalu pada waktu COVID, di masa Lebaran bukan naik, tapi turun 60%. Wah, oke. Tahun ini kami perkirakan demand Lebaran akan mengangkat pasar di bulan April lebih tinggi 10%. Jadi mirip di kondisi 2018, tapi belum pada kondisi 2019 yang naik 15%. Kira-kira ada pengaruh nggak Bu dengan larangan mudik yang juga tahun ini diberlakukan oleh pemerintah? Larangan mudik itu hanya temporary. Tetapi pembelian mobil itu karena kebutuhan, bukan karena mudik sesaat. Tetapi memang mereka yang membutuhkan kendaraan pasti akan membeli mobil. Ada mudik atau tidak ada mudik. Dan sekali lagi itu berimpact pada pasar mobil lebih karena daya beli. Bukan karena larangan mudik. Oke. Kita bahas sekarang event yang kemarin baru resmi dibuka, pameran otomotif IIMS. Akhirnya bisa digelar kembali ya tahun ini Bu bagi Astra Daihatsu Motor. Apakah ada kontribusi dari pameran ini Bu? Sayang sekali buat kami, kontribusi dari pameran di IIMS itu kan hanya limited. Sementara kami berjualan di outlet seluruh Indonesia lebih dari 255 outlet. Jadi satu outlet di IIMS dengan limited period itu bukan menjadi acuan kami untuk menaikkan penjualan. Ikut serta dalam IIMS lebih karena sumbangsi kami untuk meningkatkan awareness bahwa pemerintah sekarang sangat memperhatikan industri otomotif dan kami ikut di dalam program IIMS ini. Oke. Nah, Bu Amel terakhir Bu. Kalau ada diskon dari pemerintah PPNBM itu artinya kan harga mobil baru harganya turun dong Bu ya. Nah gimana caranya dan ini tentunya ketika mobil baru ini harganya turun berdampak dong Bu sama penjualan mobil bekas. Boleh nggak Bu kasih tips sedikit aja gimana caranya untuk menyiasati ini terutama untuk yang mau jual mobil bekasnya. Biar harganya nggak hancur-hancur amat gitu Bu Amel. Ya tentu saja penjualan mobil bekas itu tergantung dari unit mobilnya sendiri. Kami selalu merekomen untuk mereka yang memakai mobil segera atau reguler lah merawat mobilnya di bengkel resmi. Karena dengan merawat di bengkel resmi, kondisi mobil menjadi optimal. Dan waktu dijual kembali itu menjadi positif poin dalam penilaian. Daripada mereka yang tidak rutin merawat mobilnya di bengkel resmi, harga mobilnya pasti lebih murah. Kami menganjurkan untuk mereka yang memakai mobil baru, merawat mobil di bengkel resmi, apalagi saat ini di Daihatsu ada free service kalau beli mobil baru sampai 50.000 kilo. Dan itu tentu saja kami yakin akan meningkatkan nilai jual mobil kembali kalau setelah dipakai untuk merek Daihatsu.
Sebuah tips untuk nanti yang mau berniat jual mobil bekasnya mungkin akan ganti juga ke mobil baru. Terima kasih Bu Amelia Chandra, Direktur Pemasaran Astra Daihatsu Motor sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Ibu Amel, selamat bekerja kembali. Terima kasih Medok, bye.